pagi ini sekali lagi kita mengucap syukur karena atas berkat penyertaan Tuhan kita bisa berada di tempat ini dalam rangka mengikuti aksi nyata dari guru penggerak yang di sekolah kita itu diwakili atau diterima untuk tahun guru penggerak dengan Bu Reni. Bapak dan Ibu, aksi nyata ini dalam kerangka kegiatan guru penggerak. Jadi setiap kegiatan itu ada aksi nyata. Jadi hampir sama dengan kalau kita mengerjakan di platform Merdeka Mengajar. Ya, setelah satu modul selesai ada aksi nyatanya. Demikian juga dengan kegiatan guru penggerak. Itu ada aksi nyatanya. Nah, terbagi juga dalam beberapa modul. Jadi seperti PMK yang kita lakukan ini. Ya, kita bersyukur di PMK itu kita mendapatkan apresiasi dari kantor cabang 5 sebagai terbaik di kalangan sekolah swasta. Ya, saya juga tidak mengira kalau kegiatan kita itu diapresiasi oleh kantor cabang 5 sehingga kita menjadi yang terbaik. Nah, pada pagi ini aksi nyata yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak itu adalah diseminasi budaya positif. Artinya budaya yang baik itu seperti apa? Nah, sehingga itu nanti juga akan menjadikan pemahaman untuk kita semuanya bahwa selama ini sebenarnya kita juga sudah melakukan budaya baik. Cuma belum kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan kemungkinan seperti itu. Nah, sehingga nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang akan didiskusikan yang datangnya dari pertanyaan yang datangnya dari Bapak-Ibu sekalian, kepada calon guru penggerak. Nah, kita mensikapi kegiatan ini dengan baik, dengan positif juga sebagai bagian dari pengalaman yang akan kita terima dengan adanya calon guru penggerak. Karena tidak semua sekolah LMI gurunya itu diterima di kegiatan calon guru penggerak. Ya, setahu saya swasta itu sekolah mereka Saraswati, ya, kemudian beberapa SMP dan beberapa SD. Ya, jadi di kegiatan guru penggerak itu tidak hanya disediakan SMK sendiri, tetapi dibuat satu kelompok. Di situ ada SD, TGP itu SD, SMP, SMA, SMK. Dan Bu Reni masuk di calon guru penggerak angkatan berapa? Angkatan 7. Ya, jadi itu terus. Ya, untuk rekan-rekan yang masih muda itu masih bisa mengikuti. Ya, karena ada batasan usia. Ya, ketika usianya sudah 50 lebih, sudah tidak bisa. Ya, dan persyaratan selain usia, dia juga harus guru tetap yayasan. Ya, dan ini persyaratan yang memang dipersyaratkan oleh badan GBBB. Di bidang yang memulai guru penggerak itu ada tersendiri. Dan sekarang yang sudah hilang itu adalah yang memberi penguatan kepada kepala sekolah. Jadi munculnya sekarang adalah guru penggerak. Jadi salah satu syarat untuk menjadi kepala sekolah itu adalah harus lulus calon guru penggerak. Kalau belum, bagaimana? Dan pemerintah yang punya kewajiban untuk melakukan pelatihan bagi rekan-rekan yang menjadi kepala sekolah. Ya, dan itu bukan syarat mutlak. Ya, perlu saya sampaikan, bukan syarat mutlak. Ya,
Karena kalau di swasta itu berbeda dengan di negeri. Kalau di negeri wajib, tapi itu juga menjadi bahan pembicaraan dari guru-guru yang senior. Ya, karena kemarin saya lihat dari SMP 8 itu baru diterima 1 tahun, jadi ASN-nya dia lolos untuk penggerak. Apakah mungkin 1 tahun ini kemudian akan diusulkan untuk menjadi kepala sekolah? Itu memang menjadi satu pertanyaan besar di kalangan pendidikan untuk guru yang baru lulus PPNS, kemudian dia ikut TGP, dia lulus, apakah nanti juga akan langsung bisa diusulkan menjadi kepala sekolah? Saya kira itu. Jadi silakan dengan budaya positif ini nanti kita akan mendengar penjelasan dari Bu Leni. Budaya positifnya itu yang dimaksud seperti apa. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih kepada Pak Thomas untuk sepatutnya katakannya. Ya, saya mau menyapa Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Pagi. Iya. Nanti kalau saya berkata salam guru penggerak, nanti jangan menjawab tergerak, bergerak, menggerak. Gitu ya. Tes. Ya, tergerak, bergerak, menggerak. Ya, salam guru penggerak. Terima kasih untuk. Ya, seperti yang disampaikan tadi bahwa kita akan membahas tentang budaya positif. Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan diri saya bahwa saya adalah Nadia Sinise, CGP Angkatan 7. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka untuk memenuhi salah satu tugas guru penggerak, yaitu aksi nyata modul 1.4. Bapak Ibu, dalam membahas budaya positif, kita tidak bisa melepaskan dari tujuan pendidikan. Nah, Ki Hajar Dewantoro memberikan filosofi pendidikan sebagai berikut, bahwa pendidikan itu adalah proses memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pada dasarnya, menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu adalah sebuah proses menuntut. Karena menuntut itu artinya ada orang yang menuntut, ada orang yang dituntut. Dalam proses pendidikan, kita sebagai guru berperan sebagai yang menuntut, sedangkan murid adalah yang dituntut. Nah, yang menuntut dan yang dituntut dalam proses pendidikan itu akan berjalan bersama-sama. Tidak murid berjalan sendiri, gurunya diam saja memberi perintah, tetapi antara guru dan murid itu mengerjakan kegiatan bersama-sama. Yang membedakan adalah bahwa kita sebagai guru yang menuntut itu sudah tahu tujuan yang mau dicapai, sedangkan murid kadang-kadang dan kebanyakan itu belum tahu arah yang mau dicapai.
Nah, itu peran kita yang harus kita lakukan di dalam pendidikan, dalam proses menuntut. Selanjutnya, pada budaya positif ini ada beberapa yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Dan selanjutnya lagi posisi kontrol guru. Terus kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, kita akan langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar, atau bisa juga disebut dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar yang namanya pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada murid. Karena ini berbagi pengalaman, berbagi pemahaman, jadi kita bisa bertanya jawab. Apakah dari Bapak Ibu ada yang mau nge-share atau menjelaskan apa itu pembelajaran yang berpusat pada guru? Mungkin bisa menjawab. Nanti saya berikan mic-nya. Apa itu pembelajaran yang berpusat pada guru? Ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu? Ya, jadi pembelajaran yang berpusat pada guru itu sering dilakukan oleh guru-guru kita zaman dulu, yaitu pembelajaran itu hanya berupa transfer ilmu. Guru memberikan materi, guru berceramah, guru memberi tugas, seperti itu. Nah, pembelajaran yang paradigma baru itu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi pada pembelajaran paradigma baru yang dikerjakan itu bukan hanya transfer ilmu, bukan hanya memberi tugas kepada murid, tetapi pada intinya adalah memberi penguatan kompetensi setiap anak, sehingga setiap anak bisa mengembangkan kodratnya secara maksimal dan juga dapat mengembangkan karakternya. Nah, karakter ini tentunya yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, atau yang sering disebut dengan profil pelajar Pancasila. Kita sudah melakukan kegiatan itu sebulan kemarin. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian dimensi yang kedua adalah mandiri. Dimensi yang ketiga adalah bergotong royong. Selanjutnya adalah berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Jadi pendidikan pembelajaran paradigma baru itu mengarahkan anak untuk dapat terwujud karakter profil pelajar Pancasila kepada murid-murid kita. Kemudian selanjutnya disiplin positif. Apa yang terlintas di dalam benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Mungkin ada yang menjawab, sesuatu yang harus dilakukan saat itu. Sesuatu yang harus dilakukan. Ada lagi? Kondisi yang sesuai dengan apa yang seharusnya sudah diatur menjadi budaya baik tanpa perintah kondisi yang teratur. Baik, kondisi yang teratur. Bu Asri,
sesuatu yang seharusnya terjadi. Bu Yuli? Saya tepat waktu sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, hampir sama. Jadi di dalam memaknai disiplin, seringkali kita memaknainya sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya seperti itu. Nah, karena sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain, maka kadang disiplin memberi image kepada kita sesuatu yang tidak nyaman. Saya harus datang jam sekian, saya harus mengumpulkan tugas tanggal ini. Sesuatu yang dipaksakan oleh orang lain kepada kita itu membuat kita tidak nyaman. Padahal sebenarnya disiplin itu berasal dari disiplin diri. Seseorang dikatakan memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin diri pada prinsipnya adalah seseorang yang sudah dapat mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya, karena dia tahu dasarnya untuk melakukan itu adalah hal-hal nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Jadi berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan dari tuntutan dari luar. Itu yang disebut dengan disiplin positif. Nah, karena kita sering terjebak pada disiplin itu sesuatu yang dipaksakan oleh orang lain, maka sering terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini sering terjadi di sekolah-sekolah, mungkin kita juga pernah mengalami. Jadi pada miskonsepsi tentang teori kontrol, ada ilusi guru mengontrol murid. Artinya seorang guru itu seakan-akan dia dapat mengontrol perilaku murid. Satu contoh, kalau misalnya murid datang terlambat, terus gurunya mungkin menyikapinya dengan menasihati, bertanya, atau marah-marah, macam-macam ya. Nah, terus besoknya muridnya tidak terlambat lagi. Itu kan seakan-akan guru itu dapat mengontrol perilaku murid tersebut untuk melakukan apa yang dimaui guru. Padahal sebenarnya itu hanya ilusi. Yang sebenarnya terjadi adalah ketika murid itu keesokan harinya tidak terlambat, sebenarnya dia itu menyerahkan dirinya untuk dikontrol. Jadi bukan gurunya bisa mengontrol murid, tapi murid itu menyerahkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Itu yang disebut dengan ilusi guru mengontrol murid. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ada berapa banyak di antara kita yang sering menggunakan kritik atau membuat murid kita merasa bersalah dengan harapan murid perilakunya berubah. Bapak Ibu, sebenarnya kritik dan membuat rasa bersalah itu tidak mampu menguatkan karakter siswa. Karena ketika kritik dan rasa bersalah itu kita lakukan, baik itu melalui perkataan, baik itu melalui tindakan kita, yang ada dalam diri murid itu adalah rasa bersalah. Karena dia tidak mampu memenuhi harapan Bapak Ibu sebagai guru. Kalau kita mengatakan kepada murid, saya kecewa dengan kamu, itu
sebuah ilusi. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita kadang-kadang di dalam sekolah juga seperti itu, karena saya guru, saya bisa memaksa murid saya melakukan A, melakukan B. Padahal itu sebenarnya tidak boleh. Dalam pendidikan menurut Ki Haji Dewantoro, setiap anak itu memiliki potensi, memiliki kodrat yang harus dioptimalkan. Jadi dia harus diberi ruang untuk mengekspresikan apa yang dia mau, sehingga orang dewasa atau guru tidak boleh memaksa kehendak kepada muridnya. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ini kebalikan dari ilusi kritik dan membuat rasa bersalah. Jadi kalau kritik dan membuat rasa bersalah itu memunculkan identitas negatif, identitas anak gagal, saya tidak berguna, saya tidak bisa melakukan apa-apa, maka ilusi bahwa semua penguatan positif itu juga tidak efektif untuk memunculkan karakter siswa. Kenapa? Karena ketika kita memberi apresiasi berlebihan kepada anak, pujian yang tidak pada porsinya, sanjungan yang berlebihan, itu akan mempersulit tumbuhnya motivasi intrinsik siswa. Jadi ketika kita sering-sering memuji, anak itu akan terbangun. Saya mau melakukan ini karena saya ingin dapat pujian dari ibu A. Saya mau melakukan ini, supaya saya diterima di lingkungan misalnya. Saya mau datang pagi karena kalau saya tidak datang pagi, tidak ada teman yang mau bergosip sama saya, misalnya seperti itu. Atau kalau saya mau melakukan tugas tepat waktu supaya saya nilainya ditambahi, misalnya seperti itu. Itu kalau itu berlebihan, itu juga tidak efektif untuk memunculkan karakter baik, karena motivasinya adalah motivasi dari luar, bukan motivasi dari dalam dirinya. Saya mau mengumpulkan tugas karena memang itu tugas saya, supaya saya lebih paham. Saya mau datang lebih pagi supaya saya dapat mempersiapkan diri saya menerima pembelajaran tadi itu, sehingga materinya bisa masuk. Itu yang dimaksud dengan motivasi intrinsik. Jadi bukan karena pengen disanjung, bukan karena pengen diterima. Itu yang dimaksud dengan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi ketika kita memberi sanjungan, pujian, itu juga harus sesuai dengan porsinya. Nah, kita pada akhirnya akan membawa anak-anak kita yang awalnya memakai stimulus respon. Jadi diberi respon, dia akan melakukan sesuatu, kepada teori kontrol. Perbedaan stimulus respon dan teori kontrol, salah satunya yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal pada teori kontrol, kebutuhan setiap anak itu berbeda, karena anak-anak kita itu kan anak-anak unik. Jadi setiap anak itu unik, punya potensi masing-masing, jadi kebutuhannya juga berbeda. Kemudian pada stimulus respon juga menganggap bahwa semua orang melihat hal yang sama. Padahal pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, karena unik, latar belakangnya berbeda, cita-citanya berbeda, ya otomatis gambarannya juga berbeda, sehingga kita tidak bisa menyamaratakan semua sesuatu dalam semua orang akan melihat sesuatu dengan sama. Kemudian yang berikutnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini seringkali terjadi pada kita sebagai guru, karena kita mau kita dimengerti, jadi kita mau murid itu semua berpandangan sama dengan saya sebagai guru.
Ada pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Yang berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi pada stimulus respon ketika terjadi kesalahan atau misalnya murid melakukan kesalahan, itu langsung dijustifikasi sebagai suatu pelanggaran, suatu kesalahan yang fatal yang mungkin bisa membuat semuanya hancur atau bagaimana gitu. Padahal pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Murid misalnya dalam melakukan kesalahan itu pun juga memiliki tujuan, dan kita seharusnya menelusuri, mengidentifikasi kenapa kesalahan itu terjadi, bukan langsung menjustifikasi, langsung menghukum dan seakan-akan masa depan anak ini tidak ada sama sekali karena hanya sebuah kesalahan. Begitu. Kemudian yang berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya hanya kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Demikian juga murid hanya murid yang bisa mengontrol dirinya murid sendiri. Bukan guru yang mengontrol murid, tapi murid mengontrol dirinya sendiri. Kalau murid itu mengikuti apa yang kita mau, artinya ada kesadaran dalam diri murid itu untuk menyerahkan dirinya kita kontrol. Kemudian yang berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi pada stimulus respon, jika dibujuk tidak berhasil, maka harus dipaksa. Itu. Sementara pada teori kontrol itu mengedepankan kolaborasi dan konsensus, kolaborasi kerjasama dan membuat kesepakatan, sehingga dari situ akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Dari yang kesalahan dibuat itu, maka nanti ada pilihan-pilihan baru supaya kesalahan itu tidak terulang lagi. Nah yang terakhir adalah pada stimulus respon itu model berpikirnya adalah menang kalah. Sementara pada teori kontrol model berpikirnya adalah menang. Satu contoh misalnya, ada seorang siswa datang terlambat. Kita sebagai guru kan harus mendisiplinkan ya. Pada stimulus respon kita akan menjustifikasi kamu untuk terlambat, terus-terusan terlambat. Kamu besok tidak boleh terlambat lagi. Entah bagaimana caranya. Itu artinya menang dan kalah. Kita merasa menang, murid merasa kalah karena harus mana dengan kita. Pada teori kontrol, model berpikirnya itu menang. Kita tidak langsung menjustifikasi kamu terlambat lagi. Tidak seperti itu, tapi ditanya kenapa terlambat. Setelah ditanya kenapa terlambat, kita tahu alasannya. Mungkin saja terlambat karena semalam membantu orang tuanya jualan di warung sampai pagi sehingga datangnya terlambat. Nah dari situ kita tahu kita harus membimbing anak ini untuk mencari solusinya. Dan supaya tidak terulang lagi, supaya kamu juga tetap bisa membantu orang tuamu, tapi ketika ke sekolah kamu tidak terlambat, apa yang bisa kamu lakukan? Seperti itu. Jadi kita sebagai guru menang, tujuan kita tercapai, anak tidak terlambat lagi, tetapi murid juga merasa menang karena dia dapat menyelesaikan masalahnya. Itu pada teori kontrol model berpikir menang. Mungkin ada yang mau membagi pengalamannya berkaitan dengan stimulus respon atau teori kontrol? Pak Eko, tunggu. Ini apa ya? Seperti yang sudah salah satu sebenarnya tentang teori kontrol ini. Cuma karena situasi atau kondisi sekolah yang sudah terbiasa kita melakukan kedisiplinan siswa, kemudian kepatuhan siswa itu dengan cara-cara yang seperti sudah lama-lama kita lakukan. Jadi kadang-kadang saya sudah melakukan seperti itu pendekatan ke siswa, kemudian membuat solusi yang sama-sama menang. Seperti ada yang lomba akhir itu, saya sudah dengan mereka bicara apa dasarnya, kenapa lomba dan seterusnya.
situasinya yang sedemikian rupa sudah kita ciptakan, sehingga kadang-kadang selasa-selasa itu dari orang lain atau bulan cuma digitukan aja. Padahal saya sudah membuat solusi untuk anak tersebut. Tapi ya seperti yang saya bilang tadi, karena situasinya kita tidak seperti yang teori ini, sehingga saya dipahikan aja seperti itu. Itu mungkin ya seperti apa? Ya, maksudnya ketika Pak Eko sudah melakukan teori kontrol, kok hanya Pak Eko sendiri yang melakukan, yang lainnya gurunya tidak begitu atau bukan teman-teman nggak melakukan, cuma karena kebiasaan kita mendisiplinkan siswa dengan cara yang seperti itu, jika saya sudah membuat langkah seperti itu, mereka masih menganggap saya belum menyelesaikan masalah. Ya, nanti ada permasalahan itu nanti kita akan jawab di materi terakhir, yaitu segitiga restitusi. Gitu ya. Oh, ada lagi yang mau menyampaikan? Ya. Terima kasih Bu Devi sudah diberi kesempatan untuk saya nggak tahu apa yang disampaikan ini. Satu hal sama dengan yang disampaikan Pak Eko, karena melakukan seperti itu mungkin sudah bukan ya dengan beriman itu. Cuma di budaya sistem pendidikan kita dengan model guru yang lama, model pendidikan yang lama, itu ada semacam apa yang disampaikan Pak Eko, kok gitu aja. Nah, sepertinya di sini memang harus diciptakan satu paradigma baru untuk semua, sehingga memang kadang-kadang saya contoh di kelas 10 3 ini ya, ada itu kan kalau mau membantu orang tua biasa tidak masuk sendiri. Saya lakukan seperti itu, saya harus tahu siswa saya satu-satu. Ini berarti saya memberi permakluman, tapi saya kemudian bertukar pendapat dengan orang tua yang tepat dan tapi di kultur sekolah kita kan berbeda satu dengan yang lain, sehingga kadang-kadang saya terbentuk wah pakai begitu. Nah, sehingga saya tidak bisa menjawab begitu. Tapi ya sementara itu yang saya lakukan itu satu. Kemudian satu hal lagi, bahwa hal semacam ini memang ya misalkan dari pendidikan dia dari cuman mungkin harus ada apa ya, sinergi antara kultur sekolah, kultur kelas, kultur komunitas. Jadi ke depannya seperti itu sehingga karena kalau melihat dari semacam ini anak kita kan tidak mudah, anak yang terlambat begitu besok segera berubah diberi seperti itu dan malah sehingga mungkin prosesnya mungkin seperti itu yang jadi kegelisahan saya. Iya, terima kasih untuk Pak Eko dan Bu. Ini sungguh sangat hebat. Jadi sekolah kita guru-gurunya itu sudah menerapkan teori kontrol, tapi mungkin ada sedikit permasalahan kok belum berhasil juga ya. Nah, mungkin itu perlu ya kita membahas budaya positif sekolah. Jadi kita mungkin Buin, Pak Eko sudah melakukan, tetapi yang lainnya belum. Nah, itu yang perlu kita bersama-sama kita gagas, kita kerjakan, yaitu membangun budaya positif sekolah. Budaya positif sekolah terbangun dari ya nanti itu ada rentetannya nanti sampai akhir itu ya. Saya lanjutkan dulu. Jadi mungkin kita bisa mengingat kembali bahwa setiap perilaku manusia itu ada motivasi yang melatar belakangi. Yang pertama yang mau saya bahas adalah motivasi eksternal. Motivasi eksternal yang paling rendah yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi perilaku manusia itu didasari karena dia menghindari ketidaknyamanan. Contoh, kalau saya terlambat dengan sekolah, saya
pasti dihukum suruh lari. Saya nggak mau lari, maka saya datang lebih awal. Itu adalah salah satu motivasi eksternal. Atau bisa juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti yang saya sampaikan tadi. Saya mau bertanya supaya saya dapat bonus saya, seperti itu. Kalau bonusnya tidak ada, dia tidak akan melakukan perilaku itu, seperti itu. Kemudian yang paling bagus adalah motivasi intrinsik. Nah, bagaimana motivasi intrinsik ini? Yaitu motivasi ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu tindakan, itu yang mendasari adalah karena mereka ingin menjadi seseorang yang seperti mereka inginkan, dan mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya, saya mau mengajarkan karena saya pintar, saya mau sopan sama guru karena saya disayang guru, misalnya seperti itu. Jadi karena dia menghargai dirinya dan mempercayai nilai-nilai yang ada dalam dirinya, maka itu yang menggerakkan mereka untuk melakukan suatu tindakan. Itu motivasi perilaku manusia. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini nanti yang akan menjawab permasalahan dari Pak Eko dan Bu Win. Sudah melakukan teori kontrol kok masih seperti itu saja. Ternyata setiap orang itu punya kebutuhan dasar. Namanya kebutuhan dasar, ya harus terpenuhi. Jadi kalau kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini tidak sesuai dengan alurnya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Nah, kebutuhan dasar itu adalah didefinisikan segala usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi kita harus tahu bahwa setiap murid itu juga punya kebutuhan dasar, dan itu harus terpenuhi di sekolah. Supaya apa? Supaya di sekolah tidak membuat masalah. Kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, ya itu menjadi sumber masalah seperti yang diungkapkan Pak Eko dan Bu Win. Nah, Dr. William Glasser itu membagi kebutuhan dasar itu menjadi 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, makan. Kalau murid sudah sampai sekolah sudah hidup ya, tapi belum tentu ya. Dia sudah sarapan atau belum, ibunya sudah memasakkan makanan buat dia atau belum, ya kan? Itu yang kita mungkin kita lupa bahwa kita tahunya ketika anak di sekolah, anak itu sudah ready untuk pelajaran, siap menerima pembelajaran. Padahal ternyata dia di rumah makanan tidak ada, perut keroncongan, bisa jadi itu yang menyebabkan lompat pagar karena nggak boleh jajan, mau jajan keluar. Bisa jadi seperti itu. Banyak kemungkinan. Yang berikutnya adalah cinta dan kasih sayang. Kita sering mengabaikan di orang dewasa, cinta dan kasih sayang cukup ya. Tetapi bagi anak-anak kita, mereka belum tentu mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang tua mereka. Sehingga yang terjadi apa kalau mereka kurang cinta dan kasih sayang? Caper dengan melakukan kesalahan-kesalahan kan supaya diperhatikan kan ya. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat, kita bisa membaca, kita bisa menganalisa anak ini sebenarnya kebutuhan dasarnya apa, sehingga kok ini nggak selesai-selesai gitu. Jadi terus yang berikutnya kebebasan, yang bebas, mau bebas sekolah, mau bebas, mau nggak kerjain tugas yang mungkin seperti itu juga ada. Yang berikutnya adalah kesenangan, senang aja kalau misalnya buat kesalahan, senang
Guru ini marah, senang ya. Ada juga yang seperti itu. Bagi dia itu sebuah kesenangan. Atau yang berikutnya adalah kekuasaan. Bisa jadi ketika saya melompat, ada yang mengikuti, oh itu pengikut saya. Saya punya power mempengaruhi teman saya. Bisa jadi seperti itu. Jadi mungkin saja yang dilakukan anak itu bukan melompat pagernya, tetapi yang mendasari dia melakukan itu apa? Itu yang perlu kita gali supaya masalah anak ini bisa selesai. Kalau belum selesai berarti kebutuhan dasar anak ini belum kita temukan. Karena pada prinsipnya ketika kebutuhan dasarnya terpenuhi, semua akan berjalan ideal. Begitu Bapak Ibu? Ada yang mau menyampaikan lagi? Bu Asri? Dan saya Ya. ini punyanya William Mesker. Ya. Ada namanya kebutuhan dasar. Itu dari piramida Maslow. Maslow itu salah satunya bahwa tidak hanya perasaan, tetapi bagaimana saya dari mulai bertahan hidup sampai saya bisa mengaktualisasikan bertahan hidupnya ke kehidupan. Jadi di dalam hal ini bagaimana saya bisa mengeksistensikan bagaimana saya dari awal saya harus bertahan hidup, terima kasih dan yang lainnya. Tetapi mungkin karena ini mendapat ahli ya, banyak mungkin ada beberapa yang positifnya, ada kekurangannya. Tetapi kalau kita melihat karena ada beberapa namanya kebutuhan dasar dari beberapa ahli dan maklum Bu Reni ini adalah William Mesker dan sekarang ada yang namanya Maslow di situ juga bagaimana tingkatan kebutuhan dasar itu ada. Nah, Bu Reni maklum. Ya, terima kasih kepada Bu Asri yang sudah mengenalkan teori kebutuhan dasar manusia. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Jadi di sekolah itu dibagi menjadi empat posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah teman, yang ketiga adalah monitor atau memantau, dan yang terakhir manajer. Kira-kira kalau lihat seperti itu, kalau yang penghukum itu seperti apa peran gurunya, Bapak Ibu? Ada yang mau jawab? Otoriter, oke ya. Ada lagi? Iya. Penghukum itu dia akan memberikan hukuman seorang posisi kontrol guru ketika guru menempati posisi sebagai posisi kontrol sebagai penghukum. Dia akan menghukum menggunakan hukuman fisik bisa, menggunakan verbal juga bisa. Jadi hukuman itu tidak harus dalam bentuk fisik, bisa juga dalam bentuk verbal. Misalnya ditanya ngomongnya, bahasanya, jawabnya nggak enak, nggak nyenangin hati, itu juga namanya penghukum. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa apa bedanya hukuman dan konsekuensi. Mungkin ada yang bisa menjawab. Kalau hukuman kan mesti negatif ya. Ada yang bisa menjawab apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Penghukum kan guru memberikan hukuman, tapi guru juga kadang memberi konsekuensi kan ya, menerapkan konsekuensi. Ada yang tahu bedanya hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman itu mungkin hanya kita harus melakukan sesuatu punishment ya. Tapi kalau konsekuensi itu mungkin ada unsurnya dari punishment, tapi memberi sebuah solusi. Dia melakukan ini harus seperti ini, harus menerima risiko seperti ini, tapi diberikan. Iya, ya betul. Terima kasih tepuk tangan buat guru ini. Jadi pada prinsipnya kalau hukuman itu tidak ada hubungannya dengan kompetensi yang dilanggar anak. Sedangkan kalau konsekuensi itu ada hubungannya dengan kompetensi yang dilanggar anak. Satu contoh, sama-sama memberi hukuman lari mengelilingi lapangan 5 kali. Bagi guru matematika, ketika anak itu tidak bisa
pembelajaran yang akan diikuti karena anak terlambat. Jadi anak tidak mengikuti pembelajaran sebelumnya. Ya, itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Yang berikutnya adalah posisi sebagai teman. Nah, posisi sebagai teman, guru pada posisi ini tidak mungkin menyakiti murid, tapi dia akan tetap mengontrol murid melalui persuasi, melalui pendekatan. Biasanya guru ini akan menggunakan kata-kata, ayolah bantu ibu, tugasnya segera dikumpulkan biar pekerjaan ibu cepat selesai. Bantu bapak guru supaya pekerjaan bapak guru segera selesai, tugasnya dikumpulkan. Biasanya seperti itu. Nah, apakah itu ada negatifnya ataukah ada positifnya? Pada posisi kontrol sebagai guru, positifnya jelas bahwa hubungan personal murid dengan guru itu baik, kan? Tetapi ternyata juga ada negatifnya. Ketika guru mengambil posisi sebagai posisi kontrol sebagai teman, maka murid itu cenderung akan tergantung pada satu guru tersebut. Dia mau melakukan tugas itu hanya untuk guru tersebut. Sementara kepada guru lain dia tidak akan mau melakukan kegiatan itu. Atau seandainya guru tersebut tidak jadi membantu, tidak sempat membantu, murid ini bisa jadi marah. Loh, wis tak ambil konco orang dibantu. Seperti itu. Jadi ada negatifnya ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai teman. Yang berikutnya adalah posisi yang ketiga, yaitu monitor atau pemantau. Pada prinsipnya, ketika kita menjadi guru yang mengambil posisi kontrol sebagai pemantau, kita akan selalu mengaitkan tindakan kita dengan peraturan yang ada, dengan tata tertib yang kita punya. Misalnya ada anak yang terlambat, kita mesti bertanya, aturannya apa? Kayak terlambat sanksinya apa? Seperti itu. Jadi pada posisi monitor atau pemantau, dia hanya terpaku atau berdasar pada peraturan atau tata tertib yang ada pada sekolah. Kelemahannya apa pada posisi kontrol pemantau? Yaitu hubungan murid dengan guru pasti tidak dekat. Karena ketika kita menjatuhkan sanksi konsekuensi, pasti murid menjadi tidak senang dengan kita. Jadi ada gap antara guru dan murid. Nah, yang bagaimana yang ideal untuk kita ambil, yaitu posisi yang keempat, yaitu posisi manajer. Pada posisi manajer, kita itu menjadi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi pada posisi manajer, kita itu bersama-sama dengan murid melakukan kegiatan. Kemudian kita mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian kita membimbing murid untuk menemukan solusi permasalahan murid dengan solusi mereka sendiri. Karena mereka tahu masalahnya, mereka bisa menemukan solusinya, maka mereka akan gampang untuk mengeksekusi atau melakukan solusi tersebut. Sehingga murid bisa menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Dia bisa mengatur tanggung jawabnya, melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan apa yang sudah dia putuskan. Itu adalah posisi ideal yang harus kita lakukan. Itu mungkin ada yang mau sharing
sebagai apa ketika pembelajaran? Bapak Ibu seringnya berposisi sebagai apa? Apakah sebagai penghukum, ataukah sebagai teman, ataukah sebagai monitor, atau sudah sebagai manajer? Itu menjadi bahan introspeksi kita bersama-sama untuk kita ke depan memperbaiki apa yang menjadi tanggung jawab kita. Mungkin minta tolong Mas Yusuf bisa minta baterai ke meja. Ya. Ini tabel yang menunjukkan guru itu biasanya berbuat apa pada posisi-posisi tertentu. Ini menjadi bahan introspeksi kita ke depan. Kalau kita sudah sebagai manajer ya bagus dilanjutkan, tetapi kalau kita belum sebagai manajer ya ini menjadi titik tolak kita untuk ke depan kita bisa memperbaiki. Yang pertama, kalau misalnya kita menjadi penghukum, biasanya kita menghadapi, menunjuk-nunjuk, kita senang kalau kita punya murid, itu biasanya. Terus kalau misalnya menjadi pembuat orang merasa bersalah, biasanya kita sering ceramah, kita sering menunjukkan kekecewaan kita. Jadi kayak curhat seperti itu. Ibu kecewa loh ya, kamu kayak gini. Jadi kayak curhat seperti itu. Jadi itu biasanya yang dilakukan oleh membuat orang merasa bersalah. Nah, kalau sebagai teman itu biasanya kita itu justru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya supaya muridnya aman dari misalnya hukuman guru lain atau peraturan yang dilanggar. Kita justru membantu untuk membuatkan alasan buat murid-muridnya. Kamu isinya begini aja supaya kamu boleh keluar, misalnya seperti itu. Kemudian untuk pemantau itu biasanya ya berputar pada kamu sudah melanggar berapa kali, skornya sudah berapa, sebatas itu. Terus kemudian kalau sebagai manajer, sebagai yang ideal itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menyelidiki kenapa kesalahan itu terjadi dan membantu mencarikan solusinya. Tetapi anak harus menemukan solusinya sendiri atas bimbingan kita. Mungkin itu dari posisi kontrol diri. Nah, ini yang berkaitan dengan yang disampaikan guru tadi, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diterapkan di kelas-kelas. Namanya penyatuan pikiran. Berarti lebih dari satu pikiran. Keyakinan kelas itu terbangun bukan dari gurunya saja yang membuat aturan. Pembelajaran saya harus begini, kalau tidak silakan keluar. Itu bukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara guru dengan murid. Apa yang disepakati murid dengan guru untuk dilakukan bersama-sama. Misalnya kalau muridnya bilang, Bu, kalau pembelajaran jangan sampai motong jam istirahat. Jadi begitu istirahat bel harus sudah selesai. Kan ada ya, guru yang kondak-kondak gitu kan ya. Nah itu kan murid tidak nyaman karena jam istirahatnya terpotong gitu kan. Nah kita bisa menjawab, oke, kita bisa istirahat, kita selesai. Tapi begitu bel masuk, kalian juga harus sudah ready pembelajaran ya. Jadi ada dua arah antara guru dengan murid. Seperti itu keyakinan kelas. Nah ketika keyakinan kelas itu terbangun, kelas mapel ini, mapel itu terbangun, maka yang terbentuk adalah disiplin positif. Ketika disiplin positif itu sudah terbangun, maka yang terbangun adalah seperti yang disampaikan Bui, budaya positif sekolah. Jadi supaya budaya positif di sekolah ini terwujud, maka dimulai dari
yaitu yang disampaikan Ki Haji Dewangara tadi untuk meningkatkan kapasitas siswa, maka disiplin positif itu terbangun, budaya positif itu terbangun, tujuan pembelajaran dari Ki Haji Dewangara juga tercapai. Nah itu yang kita inginkan bersama-sama kan ya. Masih semangat Bapak Ibu? Ya. Nah ini segitiga restitusi. Ini materi yang terakhir. Ini penting untuk kita terapkan juga, karena mungkin banyak kebajikan universal yang dilakukan anak-anak. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi penuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Jadi kalau kita dalam pembelajaran sering menemukan murid-murid kita melakukan kesalahan-kesalahan, penting bagi kita untuk melakukan segitiga restitusi. Apa saja segitiga restitusi itu? Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Pada teori kontrol, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Itu prinsipnya. Jadi pada pemikiran kita sebagai guru, prinsipnya adalah bahwa setiap orang, setiap siswa pasti akan melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan. Nah, permasalahannya kok ada kesalahan-kesalahan, katanya yang terbaik, itu kan ya. Nah, kita tidak boleh untuk menjustifikasi kesalahan tersebut, tapi kita menenangkan bagi yang melakukan kesalahan terlebih dahulu. Contoh, misal ada siswa terlambat ke sekolah, masuk terburu-buru sampai lari-lari, terus ketemu kita sebagai bapak ibu guru dengan prinsip iki bocah meneh. Apa yang akan keluar dari mulut kita? Ada ratne, ya kan? Kita melupakan bahwa setiap orang akan melakukan hal yang terbaik. Jadi anak ini nek bisa tidak terlambat, dia pasti akan tidak terlambat. Jadi kita perlu memberi kestabilan identitasnya dulu kepada anak ini. Ya, nggak apa-apa, setiap orang pernah terlambat, wajar. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Wajar nanti terlambat terus, gitu kan ya. Langkah selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ketika murid sudah tenang, sudah bisa bercerita, kita tanya, kenapa tadi terlambat? Ada halangan apa tadi terlambat? Nah dari situ kita bisa menganalisa kenapa anak itu terlambat. Dan ketika pertanyaan itu kita tanyakan dengan lembut, anak pasti menjawab dengan terbuka. Bu, tadi saya kehabisan bensin. Saya didorong orang supaya sampai di sini. Empati kita malah kumpul kan ya. Udah tadi, jangan tenang, saya telat meneng. Coba kalau kita langsung jawab, telat meneng. Betapa sakitnya anak ini. Dia sudah berusaha untuk masuk ke sekolah dengan halangan seperti itu, malah kita suguhi dengan perkataan yang seperti itu. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Nah, langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal atau motivasi intrinsik. Jadi kita bisa bertanya, sebenarnya sekolah penting nggak bagi kamu? Datang ke sekolah tidak terlambat itu penting nggak? Atau kalau misalnya ada anak yang tertidur di kelas kita, sebenarnya pembelajaran di kelas itu penting nggak bagi kamu? Ya kan pasti jawab penting. Nah kalau penting, gimana? Kalau kamu dihadapkan pada situasi seperti itu, semalam kamu satu orang kamu berjualan, pagi kamu harus bersekolah, gimana? Kamu harus menyelesaikannya. Kita tanya supaya
mereka mengambil pilihan solusi mereka sendiri yang sekiranya mereka mampu. Jadi bukan kita yang mengambilkan solusi, tapi mereka menggali dari kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Itu yang disebut dengan segitiga restitusi. Mungkin ini materi yang terakhir. Ada yang mau men-sharingkan atau bertanya? Mungkin kalau bertanya ya juga bukan saya yang menjawab, tapi forum yang menjawab. Monggo, ada yang mau bertanya? Sharing, monggo, kalau mau sharing. Ya, monggo. Memang disiplin positif itu ada di setiap sekolah. Nah sekarang kita kan di SMK nih, nah di SMK kan mau nggak mau siswa itu diajarkan untuk nanti kerja atau melanjutkan. Kalau yang melanjutkan oke lah. Nah sekarang kalau bekerja, disiplin positif untuk mereka disiplin positif yang mengedepankan pendidikan karakter. Nah mau tidak mau, ya anak itu kan harus satu, langsung patuh. Karena kalau di dunia kerja, kamu terlambat sedikit tidak, tidak bisa bekerja lagi. Bahkan perusahaan mengatakan bahwa sudah kamu kan sudah terlambat. Terlambat itu konsekuensinya, ya pasti ada konsekuensinya. Konsekuensinya satu, ya karena tidak patuh dunia pekerjaan ini kan pasti punya aturan-aturan sehingga dia harus patuh. Kalau misalnya tidak patuh ya keluar saja dari perusahaan. Nah ini korelasinya dengan ini kan berbeda ya, berbeda karena di sekolah. Padahal ini kan sekolah disiplin positif itu harus ada pendidikan karakter. Nah ini bagaimana? Nanti kan ada perbedaan nih. Kalau pekerjaan mau nggak mau harus. Gitu. Kalau kita kan ada toleransinya. Disiplin positif membuat anak-anak bertanggung jawab, membuat apa istilahnya mereka kita sebagai guru, sebagai manajer, ya istilahnya seperti itu. Gitu. Nah ini kan harus ada perbedaan di situ. Nah, nge-match-kan itulah yang harus, karena kan mau tidak mau kita anak SMK harus membuat mereka patuh, karena pada saat di perusahaan mereka harus jelas mematuhi aturan yang di perusahaan. Terlambat sedikit, tadi kan kita oke lah terlambat, kita memberikan bantuan, besok tidak terlambat, harus begini. Padahal anak itu kan pasti punya trik. Dia terlambat, besok terlambat lagi, ada alasan lagi, ada alasan lagi. Kalau kita berikan toleransi terus, nah, jadi bukan toleransi ya, istilahnya pendekatan-pendekatan yang membuat dia bertanggung jawab untuk dia bisa membuat dirinya tidak terlambat lagi. Tetapi ternyata anak itu daripada pemaksaan itu juga penting untuk pendidikan karakter gitu. Nah ini kan juga harus kita match-kan gitu. Monggo. Monggo ada yang mau menjawab. Oke, mungkin saya atau berbagi sini ya, apa yang disampaikan ini itu memang bagi dunia pendidikan kita tidak cuma khususnya Kristen dan SMK, tapi di Indonesia itu satu PR dan waktunya, ya. Dan itu sudah terjadi sejak zaman dulu dan sekarang baru kita melihat kenapa sih karakter anak-anak kita apalagi milenial yang tambah era digital seperti itu rasa-rasanya tubuhnya memang pemaksaan itu rasa-rasanya sangat penting begitu ya, bahkan gembrut-gembrut ini. Tapi itu saya kurang tahu, mungkin di militer bisa jadi, tapi itu akan bisa berubah. Itu mungkin 1-2 generasi mendatang. Nah saya bukan pengagum Mas Menteri, tapi setelah tersadar sekian 78 tahun, oh ternyata pendidikan kita itu tidak benar. Khususnya dari tadi, pusat pendidikan dan tujuan yang disampaikan oleh Kiai Jadiwantoro, yaitu pendidikan berpusat pada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah selama ini sebelum pendidikan dan sebagainya, pendidikan karakter dan sebagainya itu hanya semacam di atas kertas.
cuma ditulis, kemudian tapi action itu kurang. Nah, kemudian arti filosofinya Ki Hajar itu juga tidak diterapkan betul-betul, yang mungkin diterapkan. Tapi yang intinya untuk menjawab apa yang ditanyakan begini itu saya juga sebagai salah satu guru itu yang mungkin jelas besar warnanya rangkaian begitu ya. Tadi yang disampaikan apa tadi ini ada buku-bukunya ada yang 6 itu ya. Bukan ya, gunung mantel dan sebagainya. Kontrol itu sepertinya saya melakukan semuanya begitu. Tapi prosentasenya ya beda-beda begitu. Kadang ya jadi kemarin dari konco teman memberi kemudahan ya apa saya harus angkat begitu. Jadi manajer kadang-kadang. Tapi wes sempat jadi atau jadi manajer maunya. Tapi ketika anak ini berhadapan dengan contohnya seorang guru-guru bagaimana penghukumnya itu jadi emosinya itu keluar. Jadi betapa beratnya seorang guru di sini, dan itu disadari oleh Mas Putri gitu ya. Dan memang pendidikan dasar utamanya itu ya itu saja. Sehingga tadi saya katakan bahwa pendidikan itu harus inti utamanya ke keluarga dulu untuk bisa anak itu memenuhi kebutuhan dasarnya seminimal mungkin sehingga dia tidak bermasalah. Dan sekolah kita sebagai lembaga formal yang sebisa mungkin apa yang disampaikan guru tadi menciptakan budaya positif itu ya, disiplin positif. Dan itu juga tidak mudah karena para ibu tua seperti saya ya, mungkin semuanya masih lama begitu ya. Itu menyamakan paradigma merdeka mengajar seperti yang disampaikan Ki Hajar, membawa pada kodrat anak itu tidak gampang. Adanya ya punishment itu tadi, boleh berat gitu. Dan itu memang tugas yang berat. Tidak hanya secara khusus, tidak hanya sekolah, tapi setidaknya lembaga pendidikan formal menciptakan. Tapi maka pemerintah menggerakkan adanya diawali di sekolah itu dimulai untuk menyamakan paradigma itu ada yang namanya TKP itu sehingga mengenal semua ini gitu ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya ya kita kan belajar DWD dengan stigma kita sendiri. Aku dari dulu aku dari dulu begini sebagainya. Dan kedepannya memang itu butuh waktu untuk semua ini, tapi seminimal mungkin dari lembaga formal membuat seperti itu. Tapi fungsinya ini tugas negara juga pendidikan keluarga yang utama. Kalau kita kan masih formal, bagaimana dengan cara yang sebisa mungkin untuk bisa mengedepankan, mengetahui dia kodrat lebih itu PR besar memang, jadi nggak mudah. Jadi harus terus pokoknya untuk bisa ngerti kodrat ini. Kalau kowe kok kayak ini gitu susah ya kalau jujur nih saya kalau di rumah menurut saya itu seminimal mungkin saya menjadi manajer buat anak. Tapi untuk di sekolah saya maunya seperti itu, tapi hanya 10% karena bukan anak saya kan beda latar belakangnya, kebutuhan dasarnya. Bukan saya mengamalkan saya baik tidak, tapi itulah pengalaman saja dan masih banyak. Tapi PR besar. Iya. Sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Deni itu kita bisa belajar PMM. Ya, PMM itu semua sudah include di sini juga. Gitu. Jadi itu ada korelasinya ya. Jadi PMM yang sudah Ibu juga bisa buka, itu semuanya ada di situ. Baik YouTube-nya, YouTube-nya yang kita tarik begitu. Tapi kalau kita pelajari hampir sama persisnya. Kemudian disiplin positif itu tidak hanya pusatnya kepada siswa atau menurut saya. Jadi kita sendiri dulu, ya guru itu setidaknya kan harus mendisiplinkan positif lebih dahulu sehingga
kita bisa mendisiplinkan siswa. Intinya di situ. Nah, kalau kita tidak disiplin, anak-anak bisa balik ke kita kan begitu. Membiarkan kita, gurunya aja nggak disiplin kok. Nah, apalagi saya yang nggak mau disiplin karena guru tadi katakan diguru dan ditiru. Kalau sukanya gitu. Kayaknya Bu Asri sudah Jadi saya perlu saja ya, karena ini juga pengajar Pak saya soalnya. Cek, ini suaraku gimana? Baik, saya mau garis diskusi saja. Satu masukan dari dalam hal itu mulai menstabilkan validasi, menanyakan keyakinan. Ada two-way traffic ya, two-way traffic itu kata saling. Jadi saling itu tidak hanya satu orientasi kita pada siswa. Jadi seperti yang dikatakan Bu tadi, bahwa delok kita itu kayak apa? Jadi dalam arti seperti apa? Misalnya saja perilaku alasan. Contoh ya, misalnya pakai alasan. Contoh yang kejadian. Kamu udah tidur di kelas. Lah gurunya merancang nggak menyenangkan kok Bu. Tidur, aku tidur juga nggak apa-apa. Semisal alasannya seperti itu, ya kan? Jadi, oke, yang kedua. Jadi dalam arti ini kembali kepada motivasi. Motivasi itu kita dulu tadi sudah disinggung dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nggak mungkin kita jadi manajer di sekolah, tapi kita juga paling tidak harus jadi manajer, kadang-kadang jadi kawan. Tapi sekali tempo juga jadi musuh. Sekali tempo karena itu satu bentuk libido yang harus dikembangkan di sini. Sehingga di dalam hal ini kita monggo kalau kita mungkin ada menstabilkan, kita coba menstabilkan validasi supaya kita juga melihat satu kebijaksanaan dari alasan tersebut. Sehingga pada saat kita memiliki motivasi, biarlah anakku itu bukan aku dan anakku itu juga bukan itu. Betul tahu tuh tulisannya Khalil Gibran. Terus saya terima kasih. Mari kita saling. Ini tadi bukan pertanyaan ya Bu. Bukan closing Bu sebentar. Jadi saya kembali ke saya belum menjawab pertanyaan yang Bu ini ya. Kalau bekerja itu kan harus gitu kan ya. Nah, kalau kita kembali ke tujuan pendidikan, karena kita lembaga sekolah berawal dari tujuan pendidikan yaitu meningkatkan kapasitas anak, kompetensi anak, kodrat anak. Mau nanti dia itu bekerja atau dia itu kuliah, sebenarnya pada permasalahan ini tidak ada bedanya. Karena yang mau kita bangun adalah disiplin diri pada diri anak. Justru ketika kita dalam pendidikan terbiasa melakukan pemaksaan tanpa kesepakatan dengan anak akan melakukan apa yang kita mau ketika kita ada. Nah, itu yang akan terbawa ketika dia bekerja. Ketika bekerja, kalau pimpinannya ada, rajin. Karena kita harus loh, gitu loh. Motivasinya tidak dari dalam diri anak itu. Jadi yang dimau Ki Haji Dewantoro melalui pendidikan, kita itu membangun karakter anak supaya terbangun motivasi intrinsik anak untuk melakukan kebajikan universal. Sehingga ketika dia bekerja, mau ada pimpinan ya seperti itu, tidak ada pimpinan juga seperti itu. Jadi perilakunya tidak dipancing atau tidak didasarkan pada misalnya reward, wah dewan nggak sih, bosku nggak kayak bonus tambahan. Tidak seperti itu. Tapi saya mau berangkat duluan karena saya mau mempersiapkan materi saya supaya saya nanti bekerjanya lebih enak. Kalau sebagai guru ya mungkin saya mau berangkat dulu basic karena saya mau mempersiapkan materi saya supaya ketika saya mengajar nanti lancar. Kalau murid ya gitu, saya mau datang pagi-pagi bukan supaya saya dapat teman ngobrol, tapi supaya saya lebih siap dalam bekerja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tidak bisa juga kita itu melakukan pemaksaan.
Jadi itu harus dari anak kita. Mungkin itu ya, waktunya saya hanya diberi waktu 1 jam lebih kurang lebih. Ini sudah lebih dari 1 jam. Jadi ditutup deh. Saya mohon izin ditutup. Kita tutup dengan berdoa. Saya hantarkan. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami boleh melakukan inseminasi budaya positif kepada guru-guru di SMK Kristen. Kami mengucap syukur buat kehadiran Bapak Ibu guru di tempat ini untuk mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami di sekolah ini. Kiranya Engkau memberkati kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Closingnya, salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Bergerak. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Iya, hari ini kita akan memulai pembelajaran matematika dengan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Tidak. Oke, kalau peraturan kalian tahu tidak? Nah, keyakinan kelas itu sebenarnya mirip-mirip dengan peraturan. Cuma untuk keyakinan kelas itu kita membuat peraturan bersama-sama. Jadi peraturannya tidak dari Bu Reni saja, tetapi peraturannya itu dibuat oleh kalian bersama Bu Reni. Jadi ada masukan dari kalian yang kalian ingin terapkan di kelas. Itu maksudnya keyakinan kelas. Jadi kesepakatan kelas. Jadi saya mau pada pembelajarannya Bu Reni itu begini, misalnya jamnya harus tepat waktu. Kalau istirahat harus istirahat, tidak boleh melonjak dari jam istirahat. Misalnya seperti itu. Nah, tapi untuk keyakinan kelas itu biasanya menggunakan kalimat positif. Tahu apa arti kalimat positif? Kalimat yang tidak menggunakan kata jangan, tidak, seperti itu. Contohnya, kalau kalian menginginkan tidak boleh mencontek misalnya, maka dalam keyakinan kelas kalian menuliskannya bukan tidak boleh mencontek, karena kalau tidak boleh mencontek berarti kalimat negatif kan ya. Walaupun artinya sama, kita lebih memilih memakai kalimat positif, misalnya jujur. Paham ya? Jadi nanti masing-masing dari kalian akan menuliskan satu saja keinginan kalian yang akan kalian lakukan di dalam kelas, atau keinginan kalian terhadap pembelajaran di kelas. Masing-masing anak menuliskan satu saja, dan itu nanti akan kita sepakati untuk menjadi keyakinan kelas kita. Paham? Siap ya? Saya berikan kertasnya, silahkan kalian menuliskan satu harapan, satu keinginan yang ada di dalam pembelajaran matematika.
murid dari Breni CGP Angkatan 7. Halo, saya Lentera, saya salah satu murid dari Breni CGP Angkatan 7. Halo, saya Anastasia, salah satu murid dari Breni CGP Angkatan 7. Halo, saya Nelson, murid Breni dari CGP Angkatan 7. Apa perubahan yang di kelas yang terjadi setelah terjadi keyakinan kelas? Pembelajarannya sangat menyenangkan. Pembelajaran tidak menegangkan. Kelas menjadi hidup. Memulai pembelajaran tepat waktu dan mengakhiri pembelajaran tepat waktu.